Oke, selamat datang kembali di penjelajahan kita. Nah, hari ini kita mau gali lebih dalam nih, salah satu misteri kosmik yang paling bikin penasaran. Pertanyaan yang udah bikin pusing para ilmuwan puluhan tahun. Betul banget. Sumber kita kali ini bab 1 dari bukunya Michael Wall, Out There. Judul babnya aja udah langsung ngena. Di mana semua orang. Judul yang provokatif. Ya kan? Kita bakal coba bongkar paradoks Fermi, keanehan kenapa sih kita ini kayaknya sendirian banget di alam semesta yang luas dan tua ini. Jadi detektif kosmik nih ceritanya. Anggap aja gitu. Kita coba pecahin kasus orang hilang terbesar sepanjang sejarah pakai petunjuk dari bab 1 ini. Oke? Siap? Mari kita mulai bedah bareng. Siap, mari kita lihat. Jadi ceritanya itu dimulai pas makan siang tahun 1950. Ada fisikawan legendaris, Enrico Fermi. Pemenang Nobel ya? Betul. Dia lagi ngobrol santai aja sama kolega-koleganya. Topiknya UFO waktu itu. Terus tiba-tiba celetuk dia. Pertanyaan simple tapi nendang banget. Tapi di mana semua orang? Satu pertanyaan yang mengubah banyak hal. Iya. Pertanyaan itu langsung nangkep inti masalahnya. Galaksi Bima Sakti kita ini kan isinya ratusan miliar bintang. Umurnya aja udah sekitar 13 miliar tahun. Tua banget. Tua banget. Logikanya harusnya udah lebih dari cukup waktu dan tempat buat peradaban alien muncul, berkembang, terus ya nyebar gitu. Tapi nyatanya Sepi, sunyi senyap. sepi, nggak ada tanda-tanda konkret mereka pernah mampir atau sekedar say hello gitu. Nggak ada. Nah, disitulah letak paradoksnya sebetulnya. Kalau kita hitung-hitung sederhana aja ya, peradaban yang teknologinya katakanlah sedikit aja di atas kita. Sedikit aja ya. Sedikit aja. Dan punya niat buat menjelajah, itu harusnya bisa loh melintasi seluruh Bima Sakti cuma dalam beberapa juta tahun. Beberapa juta tahun. Dibanding 13 miliar tahun umur galaksi. Itu kedipan mata. Skala kosmik itu kan luar biasa panjang. Seharusnya galaksi ini udah rame, atau paling nggak kelihatan lah bekas-bekas lalu lintas peradaban lain. Tapi yang kita lihat, ya ini, keheningan total. Bukti kuatnya nggak ada. Anehnya lagi nih, misteri ini bukannya makin jelas, malah makin keruh kayaknya seiring waktu. Kita kan udah hampir 60 tahun nih ngelakuin pencarian aktif lewat SETI. Search for Extraterrestrial Intelligence. Iya, itu. Dimulai sama Frank Drake tahun 1960. Dia arahin teleskop radio raksasa ke bintang-bintang dekat kayak Tau Ceti sama Epsilon Eridani. Harapannya ya nangkap sinyal cerdas gitu. Usaha yang pionir banget waktu itu. Pionir banget. Tapi hasilnya sampai sekarang Masih sama. Hening. masih sama. Keheningan radio total. Belum ada satupun hello dari luar sana yang benar-benar bisa kita konfirmasi. Dan kesunyian ini jadi makin terasa ganjil kalau kita bandingin sama penemuan di bidang lain ya kan? Explanet misalnya. Nah, itu dia. Zaman Fermi dulu, planet di luar tata surya kita itu kan masih, hipotesis saja. Masih teori. Masih teori. Sekarang, berkat teleskop kayak Keplernya NASA, kita jadi tahu alam semesta ini ternyata penuh sama planet. Penuh sesak malah. Penuh sesak. Jumlahnya bahkan mungkin lebih banyak dari bintang itu sendiri. Data Kepler aja nunjukin sekitar 20% bintang mirip matahari di galaksi kita punya planet seukuran bumi di zona layak huni. Zona Goldilocks itu ya. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Betul. Area di mana air bisa tetap cair. Itu kan kunci kehidupan kayak yang kita kenal. Dan ini kayaknya juga berlaku buat bintang Katai Merah, yang notabene bintang paling banyak di galaksi kita. Jadi potensinya luar biasa besar sebetulnya. Besar banget. Beberapa kandidat rumah potensial ini bahkan dekat banget loh. Ada Proxima Centauri B, planet di bintang tetangga terdekat kita, cuma 4,2 tahun cahaya. Itu selemparan batu dalam skala kosmik. Iya kan? Terus ada sistem TRAPPIST-1, sekitar 39 tahun cahaya, punya 7 planet batuan, 3 diantaranya mungkin banget layak huni. Wow, 7 planet sekaligus? 7. Kayak kata astronom Jill Tarter yang jadi inspirasi film Contact itu. Ellie Arroway. Nah, dia bilang, ternyata ada banyak sekali real estate di luar sana, dan sekarang kita tahu itu. Oke, jadi dengan semua potensi real estate melimpah ini, pertanyaan Fermi jadi makin nusuk ya. Di mana semua orang? Makin relevan banget. Jujur aja nih ya, nggak ada yang punya jawaban pasti. Paradoks Fermi ini, kayak kata sumber kita, emang teka-teki yang lebih keras dari kacang Brazil buat dipecahin. Haha, iya juga ya. Keras banget.
Tapi bukan berarti ilmuwan nyerah gitu aja. Ratusan hipotesis sudah diajukan. Nah, fisikawan Stephen Webb ini mencoba mengelompokkan semua kemungkinan jawaban jadi 3 keluarga besar. Kayak kita periksa alibi lah dalam investigasi ini. Oke, menarik. 3 keluarga penjelasan. Apa aja tuh? Mari kita lihat satu persatu. Kemungkinan pertama. Paradoks apa? Mereka udah pernah ke sini atau mengacaukan kita. Ini cara paling simpel ya buat nyelesain paradoks. Bilang aja mereka udah datang. Iya, semacam kasus ditutup. Sumber kita bilang, argumen ini sering dikaitin sama laporan UFO, cerita penculikan alien. Yang sering kita dengar itu ya. Ya, tapi penting dicatat nih, komunitas ilmiah secara umum nggak nganggap ini bukti kuat. Nanti katanya bakal dibahas lebih detail di bab 10 buku ini. Oke, jadi itu perlu dicatat. Tapi ada juga kemungkinan yang lebih halus nih. Gimana kalau mereka datangnya itu jauh sebelum manusia modern ada? Kita kan baru sekitar 200.000 tahun nih. Sementara bumi udah 4,5 miliar tahun. Jomplang banget waktunya. Jomplang banget. Atau mungkin mereka datang sebelum kita punya HP buat ngerekam video buram. Nah, ada satu ide yang spekulatif banget sih dari astrofisikawan David Brin. David Brin ya? Oke. Ini emang agak liar, tapi menarik buat dipikirin sebagai kemungkinan ekstrim. Gimana kalau bumi ini sebenarnya udah pernah dijajah berkali-kali sama peradaban rakus yang hancurin kehidupan sebelumnya? Wow, itu cukup kelam ya idenya. Dijajah berkali-kali. Ya, Brin ini berhipotesis. Ini bisa ngejelasin kenapa butuh waktu lama banget buat kehidupan cerdas kayak kita muncul dan kenapa lingkungan galaksi kita sepi. Dia bahkan coba nyambungin sama 5 kepunahan masa besar di sejarah bumi. Yang 450 juta tahun lalu, 375 juta, dan seterusnya itu. Termasuk yang dinosaurus. Betul, termasuk asteroid pembunuh dinosaurus. Brin berspekulasi, mungkin jeda antar kepunahan ini cocok sama gelombang invasi alien. Atau bahkan asteroid itu sendiri senjata mereka. Tunggu. Ini spekulasi banget ya? Banget. Sangat penting digarisbawahi, ini murni permainan pikiran. Brin sendiri nggak bilang ini benar. Nggak ada secuil pun bukti fisik, nggak ada artefak alien kuno, nggak ada runtuhan kota purba. Oke. Jadi ini cuma eksplorasi kemungkinan di ujung spektrum imajinasi aja ya? Tepat. Jadi kita catat sebagai kemungkinan tapi pakai tanda bintang gede. Spekulatif. Siap, dicatat dengan bintang besar. Oke, kita tinggalin dulu deh spekulasi liarnya. Kita pindah ke kemungkinan kedua. Yang ini lebih sering dibahas para ilmuwan. Oke, kemungkinan kedua. Mereka ada di luar sana, tapi kita belum menemukan mereka. Nah, ini dasarnya prinsip ilmiah penting. Ketiadaan bukti itu bukan bukti ketiadaan. Absence of evidence isn't evidence of absence. Sering dengar itu. Betul, jadi mungkin aja alien cerdas itu ada atau pernah ada, tapi kita aja yang belum berhasil nemuin jejak mereka. Ada beberapa alasan kuat kenapa ini bisa terjadi. Kita coba bedah satu-satu ya. Boleh. Apa aja alasannya? Pertama, dan ini mungkin yang paling jelas ya, jarak antar bintang itu luar biasa jauh. Jauh banget. Proxima Centauri aja, tetangga terdekat, itu 4,2 tahun cahaya. Kedengarannya deket ya, tetangga. Tapi kalau dikonversi, Itu hampir 40 triliun kilometer. Coba bayangin, pakai roket kita yang paling canggih sekarang aja, ke sana butuh waktu sekitar 75.000 tahun. 75.000 tahun. Ya ampun, itu lama banget. Buat perjalanan antar kota aja kadang udah ngeluh kita. Nah, itu dia. Dan kalaupun kita bayangin alien punya teknologi super canggih, misalnya mesin materi antimateri yang bisa ngebut dekat kecepatan cahaya. Wah, kayak di film-film fiksi ilmiah. Iya, tetap aja energi yang dibutuhin itu astronomis, gede banget. Fisikawan Lawrence Krauss pernah ngitung, perjalanan bolak-balik ke Proxima Centauri pakai teknologi itu butuh energi 100.000 kali lipat dari total energi tahunan Amerika Serikat. 100.000 kali. Gila. Pertanyaannya jadi, apakah motivasi mereka buat ngunjungin kita atau sekedar neliti kita sebanding sama usaha dan biaya segede itu? Mungkin nggak juga. Masuk akal sih kalau dipikir dari sisi cost-benefit ya. Terus, alasan lain. Alasan lain bisa jadi karena pilihan mereka sendiri. Mungkin mereka punya semacam, prime directive kayak di Star Trek. Aturan buat nggak ganggu peradaban yang lagi berkembang. Betul, kebijakan ketat buat nggak intervensi. Dan mungkin mereka jauh lebih disiplin ngejalaninnya daripada kru Enterprise di film.
Atau bisa jadi mereka lagi ngamatin kita dari jauh. Kayak di hipotesis kebun binatang. Hipotesis kebun binatang. Kita kayak spesimen gitu ya? Agak merendahkan, tapi menarik juga. Ada lagi? Ada lagi yang lebih filosofis. Kayak hipotesis simulasinya Nick Bostrom. Oh, ini yang bilang kita hidup di dalam simulasi komputer. Iya, mungkin aja seluruh realitas kita ini cuma simulasi super canggih yang dijalanin sama peradaban alien yang jauh lebih tua. Kalau lihat lompatan teknologi kita aja, bandingin game sekarang sama 30 tahun lalu, bukan nggak mungkin peradaban yang miliaran tahun lebih maju bisa bikin simulasi yang nggak bisa kita bedain sama kenyataan. Agak bikin pusing ya mikirinnya. Atau bisa jadi peradaban maju itu cenderung masuk ke dunia virtual mereka sendiri yang udah sempurna. Jadi mereka nggak minat lagi buat eksplorasi alam semesta fisik yang mungkin dianggap berantakan ini. Fokus ke metaverse kosmik mereka sendiri gitu ya. Bisa jadi. Kemungkinan lain yang lebih suram, mereka mungkin sembunyi. Sembunyi. Kenapa? Entah karena takut sama peradaban predator lain di luar sana, kayak penjahat galaksi gitu, atau takut sama berserker probes. Berserker probes. Apa tuh? Robot pembunuh otonom yang mungkin dikirim buat musnahin kehidupan lain. Itu hipotesis juga dan yang paling deket sama kondisi kita sekarang. Mungkin peradaban teknologi itu cenderung, ya, hancur sendiri, nggak lama setelah mencapai kemampuan tertentu. Kayak ancaman nuklir atau krisis iklim di bumi gitu. Tepat. Ancaman-ancaman yang kita hadapi ini mungkin adalah filter universal. Douglas Foucault dari METI International punya analogi bagus. Kayak dua kunang-kunang di malam yang panjang banget, masing-masing cuma kedip sekali selama 100 tahun. Peluang mereka kedip barengan itu kecil banget. Jadi konsep filter ini, kehancuran diri bisa jadi salah satu filter hebat atau great filter yang ngehalangin peradaban buat bertahan lama ya? Betul. Itu salah satu interpretasi dari konsep Great Filter. Bisa jadi ada satu atau beberapa langkah evolusi atau perkembangan teknologi yang super sulit atau berbahaya buat dilewatin. Dan mungkin banyak peradaban yang gagal di titik itu. Oke. Jadi banyak banget ya kemungkinan dari sisi mereka. Tapi selain dari sisi mereka, gimana kalau masalahnya justru ada di kita? Jangan-jangan kita yang belum cukup bagus nyarinya. Nah, ini poin krusial juga. Upaya SETI kita, meskipun heroik ya, sebenarnya masih sangat-sangat terbatas. Terbatas gimana maksudnya? Kita baru dengerin itu kurang dari 60 tahun. Itu kan sekejap mata doang dalam sejarah kosmik. Terus anggarannya juga minim banget. Pemerintah AS saja misalnya sempat berhenti danain SETI selama 1/4 abad. Wah, lama juga ya berhentinya. Iya, Senator Richard Bryan tahun 93 bahkan ngejek itu sebagai perburuan besar Mars yang sia-sia. Akibatnya, lembaga kayak SETI Institute itu bergantung sama donasi swasta yang seringkali ya nggak cukup. Contohnya Allen Telescope Array, ATA, proyek ambisius itu sempat harus berhenti operasi karena kurang dana dan nggak pernah selesai sesuai rencana awal 350 teleskop. Kesian juga ya, padahal potensinya besar. Jill Tarter punya analogi bagus buat gambarin keterbatasan ini. Mencari sinyal alien dengan usaha kita sekarang, itu ibarat nyoba nyari ikan di seluruh lautan bumi cuma pakai 1 gelas air. 1 gelas air di seluruh lautan, ya jelas susah nemunya. Kalau di gelas itu nggak ada ikan, apa kita bisa langsung nyimpulin lautan kosong? Kan nggak mungkin. Nah, skala pencarian kita sekarang secara proporsional ya baru segitu. Kecil banget ya cakupannya. Siapa tahu mereka komunikasinya pakai cara yang nggak kebayang sama kita. Mungkin lewat neutrino, gelombang gravitasi, atau sesuatu yang bahkan belum masuk fisika kita. Bener juga. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Astrobiologis Dirk Schulze Makuch bikin analogi bagus lagi. Kita ini mungkin kayak suku pedalaman yang nyoba nyadap sinyal asap di era semua orang udah pakai internet. Kita nyari pakai teknologi kuno kita. Jadi intinya banyak kemungkinan di kelompok kedua ini ujung-ujungnya ada di dua hal ya. Tantangan fisika kayak jarak dan energi, terus pilihan atau kondisi alien itu sendiri, sengaja diam, sembunyi, atau udah punah, atau ya keterbatasan kita sendiri dalam mencari. Betul, pencarian kita ini ibarat baru ngintip lewat lubang kunci pintu raksasa. Kita belum benar-benar tahu apa yang ada di baliknya. Atau bahkan, jangan-jangan kita salah ketok pintu. Oke, itu tadi kelompok kemungkinan kedua. Sekarang kita masuk ke kemungkinan ketiga. Yang ini kayaknya paling bikin merinding dikit. Kemungkinan ketiga, kita benar-benar sendirian.
Ya, ini alternatif yang mungkin paling sunyi. Ini alternatif yang paling, paling menusuk mungkin. Kesunyian kosmik yang kita amati ini mungkin emang artinya, ya gitu, nggak ada orang lain, sama sekali. Dan ada beberapa alasan kuat kenapa ini bisa jadi kenyataan pahit. Apa aja tuh? Pertama, mungkin kehidupan itu sendiri adalah fenomena yang luar biasa langka. Lompatan dari bahan kimia mati jadi sel hidup pertama, abiogenesis itu mungkin kebetulan kosmik yang probabilitasnya kecil banget, jadi cuma terjadi sekali. Di sini, di bumi. Sekali sealam semesta, wow. Meskipun ya ada argumen balasan juga. Kehidupan di bumi kan munculnya relatif cepat setelah planet ini cukup dingin. Jadi ada perdebatan di situ. Oke, terus? Kedua, kalau sepun kehidupan mikroba itu umum, lompatan ke kehidupan cerdas dan teknologis bisa jadi super langka. Mungkin cuma sedikit planet yang punya kondisi stabil dalam jangka waktu miliaran tahun yang dibutuhin. Ini nyambung ke hipotesis bumi langka atau rare earth. Oh iya, bumi langka. Bumi kita kan katanya punya banyak keberuntungan ya? Betul. Punya bulan gede yang nyiimbangin iklim, punya Jupiter sebagai tameng dari komet dan asteroid, kombinasi kayak gini mungkin jarang banget di tempat lain. Bener juga ya. Kita sering mikir evolusi itu pasti arahnya ke kecerdasan kayak manusia. Padahal nggak gitu ya. Sama sekali nggak. Evolusi itu nggak punya tujuan atau arah panah kemajuan. Seleksi alam cuma milih apa yang paling cocok buat bertahan dan beranak pinak saat itu. Kalau sederhana itu efektif, ya bakal tetap sederhana. Mikroba aja nguasain bumi miliaran tahun sebelum organisme kompleks muncul. Kita, manusia modern, ini kan baru di menit-menit akhir sejarah bumi. Jadi kecerdasan itu bukan tujuan akhir evolusi. Bukan jaminan. Bisa jadi juga butuh guncangan khusus, kayak peristiwa katastrofik, buat dorong evolusi ke arah kompleksitas dan kecerdasan. Contoh paling jelas ya tumbukan asteroid 66 juta tahun lalu yang musnahin dinosaurus. Tanpa itu mungkin mamalia, termasuk nenek moyang kita, nggak akan pernah dapat kesempatan berkembang kayak sekarang. Jadi butuh kesialan buat jadi beruntung. Cerdasan non-teknologis itu norma di alam semesta. Nggak kepikiran ke sana. Terakhir, ada kemungkinan bentuk kehidupan paling umum di galaksi ini justru kejebak di dunia mereka. Bayangin kehidupan kompleks, mungkin cerdas, yang evolusi di lautan bawah lapisan es tebal di bulan kayak Europanya Jupiter atau Enceladusnya Saturnus. Di bawah es gitu. Iya, sumber energi terbatas, langit-langitnya es permanen. Mereka mungkin nggak akan pernah sadar ada alam semesta di luar dunia akhir mereka itu. Apalagi mikir mau kirim sinyal radio. Fisikawan Paul Davies nyebutnya sebagai kemungkinan yang sunyi senyap. Wah, jadi kemungkinannya bener-bener luas banget ya. Mulai dari mereka udah datang, mereka ada tapi ngumpet atau kita belum nemu, sampai kita emang bener-bener sendirian. Gila. Betul sekali. 3 kelompok besar ini, alien udah di sini atau pernah ke sini, alien ada tapi tersembunyi atau belum terdeteksi, atau kita sendirian, ini kayak menu pembuka aja dari ratusan hipotesis paradoks Fermi. Kayak kata David Brin yang dikutip di sumber kita, rasanya konyol begitu banyak orang berteriak, "Aha, saya tahu jawabannya." Iya juga, sok tahu gitu ya. Kenyataannya ya kita belum tahu. Saat ini yang bisa kita lakukan ya cuma ini, memetakan semua kemungkinan, nimbang-nimbang mana yang lebih masuk akal, mana yang kurang. Terus gimana dong caranya biar kita bisa bergerak dari sekedar nebak-nebak kemungkinan ini ke jawaban yang lebih pasti? Ada harapan nggak sih buat mecahin misteri ini? Nan, misalnya nih, kalau kita berhasil nemuin kehidupan mikroba di Mars atau Enceladus. Yang lagi dicari-cari banget itu kan? Iya. Dan bisa dipastiin asal-usulnya itu independen dari kehidupan bumi, benar-benar genesis kedua, itu bakal jadi bukti kuat banget kalau kehidupan itu bukan fenomena super langka. Artinya kehidupan mungkin tersebar luas di mana-mana. Wah, itu bakal jadi penemuan abad ini sih. Tapi kalau itu terjadi, terus SETI tetap aja sunyi, itu malah jadi agak serem nggak sih? Bisa jadi. Itu bisa jadi malah nguatin dugaan adanya filter hebat yang menghadang peradaban cerdas. Dan yang seremnya, filter itu mungkin masih ada di depan kita, bukan di belakang. Waduh, jangan sampai deh. Sebaliknya, kalau suatu saat nanti kita berhasil deteksi satu aja sinyal SETI yang otentik, biarpun cuma nada panggil kosmik tanpa pesan apa-apa, itu dampaknya bakal luar biasa. Sekecil apapun sinyalnya. Iya, mengutip Jill Tarter lagi nih. Deteksi kayak gitu bakal ngasih tahu kita bahwa masa depan yang panjang itu mungkin. Kalau ada peradaban lain yang bisa ngelewatin tantangan eksistensial dan bertahan lama,
Berarti kita juga punya harapan buat bisa. Memberi harapan gitu ya. Oh iya, sumber kita juga nyebut sekilas soal persamaan Draken. Itu kan kerangka buat ngira-ngira jumlah peradaban. Benar, persamaan Drake itu alat konseptual yang bagus buat mikirin faktor-faktor apa aja sih yang nentuin jumlah peradaban komunikatif di galaksi. Ada tingkat kemunculan bintang, jumlah planet per bintang, fraksi planet layak huni, dan seterusnya. Tapi masalahnya, Masalahnya, banyak faktor di persamaan itu nilainya masih berupa tebakan liar banget saat ini. Misalnya, berapa persen planet layak huni yang beneran ngasilin kehidupan? Atau berapa lama sih rata-rata peradaban teknologi itu bertahan sebelum punah atau berhenti kirim sinyal? Kita nggak tahu pasti. jadi hasilnya bisa beda-beda banget ya. Banget! Tergantung asumsi kita, hasilnya bisa dari optimis banget, galaksi penuh peradaban, sampai pesimis banget, kita sendirian. Makanya persamaan itu lebih kayak alat bantu mikir daripada kalkulator pasti. Oke, jadi itulah ya penjelajahan kita ke bab 1 out there dan paradoks Fermi yang bikin pusing sekaligus penasaran ini. Kita udah lihat gimana pertanyaan simple di mana semua orang itu bisa ngebuka pintu ke kemungkinan-kemungkinan yang luar biasa. Dari invasi alien purba sampai keheningan total karena kita emang satu-satunya. Rentangnya lebar banget. Lebar banget. Meskipun jawabannya masih jauh, pencarian ini sendiri penting banget kan? Ini dorong kita buat terus belajar soal kosmos, soal posisi kita di dalamnya. Ini pertanyaan yang nyentuh sains, filsafat, bahkan mungkin inti kemanusiaan kita. Tepat sekali. Dan sebagai penutup nih, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda semua renungkan di rumah. Setelah dengar macam-macam kemungkinan tadi, alien yang udah datang, yang sembunyi, yang punah, yang nggak pernah ada, ditambah lagi keterbatasan kita sendiri dalam mencari, menurut Anda nih, kira-kira apa sih yang paling mungkin diisyaratkan oleh kesunyian kosmik yang kita rasakan ini? Pertanyaan bagus tuh. Apakah ini cerminan betapa langkahnya kehidupan cerdas di luar sana? Atau ini lebih nunjukin keterbatasan kita aja dalam mendengar atau nyari tanda yang tepat? Atau mungkin senario yang paling sulit diterima tapi tetap mungkin bahwa kita memang sendirian di panggung kosmik yang maha luas ini. Apa kata hati dan logika Anda? Coba direnungkan.